di malam WhatsApp saya untuk menjadwalkan closing pada hari ini. Iya betul, saya tadi malam buat membuat jadwal konseling hari ini. Oke, sebelumnya boleh perkenalan lebih lanjut. Tadi malam kan sudah perkenalan di WhatsApp, boleh perkenalan secara langsung. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Isna Rizky. Oh, Ista ini itu berarti anak kedua ya? Dia betul, saya anak kedua dari dua bersaudara. Wah, namanya sangat cantik. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mbak sekarang? Untuk tahun ini saya 20 tahun ini. Wah, berarti umur kita nggak jauh beda ya Mbak? Emang Ibu tahun ini umur berapa? Saya mah masih muda Mbak, masih umur 30 tahun. Ibu bisa aja. Jadi sampai asik ngobrol sampai saya belum kenal diri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa, panggil saja saya Anissa. Sebelumnya Mbak kesini sendirian atau gimana Mbak? Saya sendirian sih naik motor. Tadi dari mana kalau boleh tahu, langsung dari rumah atau dari mana? Ya, saya habis dari kampus tadi kebetulan mau pulang terus kebetulan searah juga jadi saya selalu mampir. Salah, berarti Mbaknya rumahnya di mana? Saya asli Rawang. PP ya Mbak? Iya. Main jauh ya Mbak? Lumayan. Oh, tadi katanya kan dari kampus banget, berarti Mbaknya itu mahasiswa ya Mbak? Iya Bu, saya kebetulan mahasiswa UNP. Saya juga alumni sana Mbak. Ngomong-ngomong, udah semester berapa nih Mbak? Sekarang saya semester 5 Ibu. Cuma kayaknya lagi hektik. Ini nggak sih kayak sibuk-sibuknya tugas-tugas atau proyek-proyeknya Mbak? Iya Ibu, betul banget. Sekarang tuh lagi banyak proyek, apalagi udah banyak swasta, jadi banyak tugas terus kegiatan juga banyak organisasi gitu sih. Nah, Mbak ini juga ikut organisasi ya? Iya, saya ikut salah satu organisasi di kampus. Sebelumnya Mbak itu jurusan apa ya kalau boleh? Saya ngambil jurusan DKV. Oh, DKP. DKP itu yang gambar-gambar bukan sih Mbak? Iya betul, tapi kalau di DKV itu nggak cuma gambar-gambar sih, kita juga belajar kayak buat desain grafis, terus kayak animasi-animasi. Kreatif sekali ya, seru sekali kegiatannya. Untuk motivasi Mbak masuk jurusan tersebut itu ada nggak Mbak? Motivasi tersendiri atau emang minat dan bakat Mbak di sana? Kebetulan saya juga emang dari dulu suka menggambar ya Bu, jadi saya tertarik buat masuk ke DKV. Terus kebetulan juga orang tua setuju dan mendukung saya masuk ke DKV, jadi saya masuk DKV. Berarti udah punya passionnya ya? Iya, Untuk nanti Ibu bilang saya tadi kan Mbak sempat mention Mbak ikut organisasi juga kan. Untuk manajemen waktunya itu
bagaimana Mbak antara kuliah dan juga organisasi manajemen waktunya itu bagaimana? Kadang-kadang saya untuk mengambil waktunya sendiri ya Bu. Kadang-kadang saya teratur waktunya bisa pas. Kadang-kadang juga saya ya udahlah ngikutin alur aja. Oke, baik Mbak Isnani, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Sebelumnya untuk kelancaran kegiatan kita dan ngobrol-ngobrol lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin berdoa sebagai pembuka. Oke, baik Mbak Isnani. Jadi nanti kita akan berbincang saling saja ya. Mbak juga jangan khawatir, semua yang akan Mbak Isnani sampaikan nanti akan saya jaga kerahasiaannya. Mbak juga perlu tahu ruangan ini aman untuk berbagi cerita. Sampaikan apa yang ingin Mbak Isnani sampaikan kepada saya. Saya di sini akan membantu Mbak Isnani. Maka dari itu saya perlu keterbukaan pada sesi konseling hari ini. Mungkin Mbak Isnani bisa ceritakan apa yang menjadi masalah Mbak sampai Mbak itu datang ke sini dan meminta jadwal untuk konseling pada hari ini. Beban tugas, terus kayak bikin berbarengan tugas yang numpuk, terus ditambah lagi ada kegiatan organisasi, terus juga orang tua saya juga nilai saya selalu baik. Saya rasa kayak saya udah nggak mampu lagi ngejalanin. Saya rasa itu bebannya sangat berat ya Mbak Isnani. Tapi saat semua menumpuk begitu saja, apa yang biasanya Mbak Isnani itu rasakan pertama kali? Saya ketika saya berada di posisi tersebut, saya merasa kayak diri saya berdebar, terus gelisah. Oke, baik. Saya rasa itu bebannya sangat berat ya Mbak Isnani. Tapi saat semua itu menumpuk begitu saja, apa yang Mbak Isnani itu rasakan untuk pertama kalinya? Saya biasa merasanya gelisah, terus juga saya juga berdebar, saya rasa kayak nggak tenang, terus pikiran saya juga merajalela yang aneh-aneh yang tidak-tidak dan kemungkinan tidak akan terjadi. Ketika dadamu itu berdebar, gelisah dan pikiranmu itu sudah kemana-mana, itu tandanya tubuhmu lagi merespon rasa cemas yang alami. Wajar kalau itu bikin kamu tambah tertekan. Iya Bu, saya juga jadi malah cenderung menghindari tugas, kayak misalnya takut mulai tugas gitu. Waktu kamu menghindar, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya saya memainkan kartu dan scroll TikTok atau melakukan kegiatan yang saya suka biar saya itu nggak terlalu memikirkan hal yang bikin saya cemas. Oke, jadi kamu menghindar itu jadi salah satu cara kamu buat lari dari kesemasan itu ya. Tapi dengan kamu melakukan hal itu, apakah
kamu jadi lebih tenang? Ibu, saya jadi lebih tenang, tapi setelah itu saya justru malah merasa cemasnya itu semakin berat. Iya begitu, memang wajar kalau menghindar ketika lagi merasa takut, tapi justru itu akan membuat cemasnya menjadi lebih besar. Bagus, kamu bisa menyadari hal tersebut. Lalu selain tugas, kamu tadi bilang bahwa orang tua kamu hanya bercerita tentang orang tua kamu juga. Apa yang bikin kamu itu kepikiran banget soal itu? Ibu, jadi orang tua saya itu selalu menuntut untuk saya dapat nilai selalu bagus, tapi dengan melihat kegiatan saya yang padat, terus sibuk juga, saya kayak merasa nggak yakin buat dapat nilai yang bagus. Saya takut nggak memenuhi standar mereka, terus saya juga takut bikin mereka kecewa aja sih dengan nilai saya yang kalau misalnya nggak bagus. Jadi kamu itu pengen membuat orang tua kamu bangga, tapi kamu itu takut hasilnya nanti nggak memuaskan atau nggak sesuai dari ekspektasi orang tua kamu. Ya, karena kadang saya merasa nggak mungkin dan nggak akan bisa dapat nilai yang bagus. Berat ya, harus memenuhi standar dari orang tua kamu. Ya benar, kadang saya juga sampai nangis sendiri kalau misalnya keingetin. Gak apa-apa, wajar kalau kamu bisa secemas ini. Itu tandanya kamu sudah tetap berusaha keras dan kamu hebat sudah sampai titik ini. Oke, baik-baik ini. Mungkin dari semua cerita yang sudah Mbak Isni sampaikan tadi, saya menangkap kalau akhir-akhir ini Mbak Isni itu benar-benar sedang berada dalam tekanan yang besar. Tugas kuliah yang menumpuk, deadline yang berbarengan, dan kegiatan-kegiatan di luar kampus atau di luar fakultas seperti organisasi yang padat, semuanya membuat Mbak Isni ini tuh kewalahan. Dan di waktu yang sama juga Mbak juga membawa harapan orang tua yang ingin Mbak itu selalu mendapatkan nilai yang bagus, dan hal tersebut membuat Mbak merasa makin tertekan dan takut mengecewakan mereka. Begitu Mbak? Iya, kurang lebih seperti itu. Dan hal itu mengganggu dalam saya sehari-hari karena saya jadi merasa selalu cemas. Jadi saya sangat mengerti apa yang Mbak Isni itu rasakan saat ini. Lalu adakah yang ingin disampaikan lagi? Oh iya, ibu, saya juga kadang merasa cemas kalau misalnya teman-teman itu membahas tugas yang belum saya kerjakan atau belum saya selesaikan. Terus juga kalau misalnya dosen membahas tugas, deadline tugas, terus jadwal ujian, saya tuh jadi merasa bisa, dan hal tersebut tuh justru semakin membuat saya stres dan memikirkan saya
masuk atau gak mungkin untuk menyelesaikan semester ini? Apakah akhirnya Mbak itu bisa menyelesaikan semester ini dengan baik? Sebetulnya semua tugas yang saya rasa saya nggak mau kerjain, ya pada akhirnya saya juga bisa kerjain dan saya selesaikan sih. Nah, itu bukti bahwa sebenarnya Mbak Isnani itu mampu dan bisa. Jadi semua pikiran-pikiran negatif Mbak itu mungkin nggak selalu benar dan nggak selalu akan terjadi, Mbak. Mungkin itu cuma asumsi saya aja ya Bu. Betul sekali. Jadi sementara ini saya dapat menyimpulkan bahwa pikiran-pikiran negatif yang muncul itu lebih seperti kayak asumsi atau ketakutan yang dibayangkan oleh kecemasanmu, bukan kenyataan yang pasti terjadi, karena kenyataannya kamu itu sering membuktikan kalau kamu itu bisa. Begitu ya Mbak Miskani? Iya itu kurang lebih seperti itu. Baik, sebenarnya kamu sudah cukup bagus dan hebat karena bisa menyadari beberapa hal yang memang Mbak itu perlu sadari. Sekarang untuk mengubah pola pikir negatif yang dapat memperburuk kecemasan Mbak, mari kita coba menggunakan teknik. Teknik itu namanya itu cognitive restructuring atau restrukturisasi kognitif agar menjadi pikiran yang lebih realistis atau mungkin lebih menenangkan diri Mbak. Apakah Mbak Isnani mau mencobanya? Oke, sekarang kalau muncul pikiran aku kayaknya nggak bisa nyelesain semua ini, menurut Mbak, apa kalimat pengganti yang lebih realistis dan lebih menenangkan buat Mbak? Mungkin coba mulai sedikit-sedikit dan bisa-bisanya aja. Bagus. Sekarang gimana kalau aku pasti gagal? Mungkin coba dulu pelan-pelan dan nggak harus sempurna. Itu kalimat yang bagus, gak memaksa, tapi mendorong kamu pelan-pelan. Gimana perasaan Mbak sekarang? Sedikit lebih tenang sih Bu, nggak kayak tadi. Alhamdulillah, artinya Mbak itu sudah berhasil. Sekarang kita beralih ke perilaku menghindar yang Mbak ceritakan tadi ya. Mari kita coba menggunakan teknik, mungkin ada teknik behavioral activation, yang mana teknik ini tuh berfokus ke langkah-langkah kecil yang realistis supaya Mbak itu bisa memulai tugas tanpa merasa terbebani. Apakah Mbak Isnani mau mencobanya? Boleh Bu. Oke, menurut Mbak Isnani sendiri, langkah paling kecil apa sih yang bisa Mbak lakukan untuk berani memulai tugas? Yang paling kecil misalnya Mbak. Mungkin menentukan tugas apa yang akan dikerjakan. Bagus, itu langkah kecil yang realistis. Terus langkah kedua yang mungkin Mbak itu lakukan apa kira-kira setelah menentukan tugas mana yang ingin dikerjakan? Mungkin membaca instruksi tugas, tidak mengamati. Oke, tidak masalah, itu sudah menunjukkan keberanian Mbak. Lalu selanjutnya, mungkin saya bisa mencoba mengerjakan tugas selama 10 menit terlebih dahulu. oke, bagus, itu bisa juga. Kamu sudah menemukan 3
sudah langkah awal tanpa harus memaksakan diri kamu sendiri. Bagaimana menurut Mbak? Apa Mbak itu sudah lebih punya pandangan untuk berani memulai mengerjakan tugas? Sudah sih Bu, saya ngerasa kayak lebih sedikit berani untuk memulai tugas. Oke, good job sekali. Selanjutnya saat kamu sudah berani memulai, mungkin ya kita akan mencoba menyusun prioritas tugas Mbak, supaya tugas-tugas Mbak itu yang saking banyaknya di semester 5 ini itu nggak menumpuk dan bikin Mbak itu kewalahan nantinya. Apa Mbak itu mau cobanya untuk dipraktikkan? Boleh. Oke, jika mau sekarang coba kita susun prioritas tugasnya dari yang paling penting dulu ya Mbak. Menurut Mbak mana yang paling mendesak dan perlu dikerjakan secepatnya? Itu ada sih Bu, tugas desain itu deadline-nya besok banget. Oke, berarti tugas desain jadi prioritas tugas pertama Mbak ya Mbak, yang dikerjakan lebih dulu daripada tugas-tugas yang lainnya. Selanjutnya mana yang penting tapi nggak mepet deadline? Yang nggak mepet deadline itu ada poster organisasi, itu deadline-nya masih ada 3 hari lagi sih. Oke, untuk poster organisasi ya tadi itu merupakan prioritas kedua setelah nanti selesai mengerjakan tugas yang pertama. Lalu mana yang bisa dikerjakan nanti? Mungkin yang lebih santai itu ada project mana sih Bu, itu deadline-nya masih lama, sekitar 3 mingguan lagi. Hebat banget, udah bisa memprioritaskan tugas dari mana yang paling mepet deadline-nya sama yang santai ya Mbak. Sekarang tugas Mbak itu jadi lebih tertata. Gimana perasaan Mbak setelah membuat prioritas kreatif tugas tersebut? Sedikit lebih tenang dan tertata aja sih Bu, nggak seberantakan tadi. Oke, bagus jika begitu Mbak. Semua ini adalah bagian dari proses ini Mbak. Kamu bisa menerapkannya secara mandiri untuk mengurangi rasa kecemasan kamu. Saya sangat mendukung kamu untuk berubah agar bisa hidup dengan tenang dan berdamai dengan keadaan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini Ibu sudah banyak membantu saya. Sama-sama Mbak, saya juga senang bisa membantu Mbak. Jika ada hal atau sesuatu yang ingin Mbak diskusikan bersama saya, itu saya terbuka sangat lebar untuk Mbak, jangan pernah merasa sendiri ya Mbak. Ya Bu, saya jadi lebih paham sekarang. Oke, baik Mbak Isnani, sebelum kita akhiri sesi hari ini, dari pembicaraan Panita tadi, saya melihat bahwa kecemasan yang Mbak alami itu banyak dipicu oleh tekanan tugas kuliah ya, deadline yang berdekatan, kegiatan organisasi, serta harapan orang tua. Kita sudah menemukan bahwa pikiran-pikiran seperti kayak aku pasti gagal ternyata lebih berupa asumsi, karena faktanya Mbak sudah kayak sering berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kita juga sudah membuat sesuatu langkah kecil untuk dapat merubah kebiasaan Mbak ya, untuk agar Mbak itu bisa memulai mengerjakan tugas dan bisa menyusun prioritas tugas yang mana yang terlebih dahulu untuk dikerjakan.
Itu semua adalah kemajuan yang sangat bagus, Mbak. Oke, untuk melihat perkembangan Mbak Isneni yang selanjutnya, saya ingin Mbak itu mencoba menerapkan apa yang sudah kita bahas hari ini sebagai tugas Anda. Minggu ini Mbak itu bisa mencoba mungkin menuliskan pikiran-pikiran negatif yang muncul. Lalu pikiran negatif tersebut itu bisa Mbak ubah itu dengan kalimat yang lebih realistis seperti yang tadi sudah kita praktikkan bersama nih, Mbak. Selanjutnya Mbak itu bisa terapkan 3 langkah tadi, yaitu memilih satu tugas, membaca instruksi, lalu mengerjakan minimal 10 menit yang mungkin tadi sudah dipraktekkan juga, lalu tuliskan mungkin perasaan Mbak setelah menerapkan 3 langkah tersebut itu bagaimana. Tidak perlu sempurna, Mbak. Yang penting Mbak itu mau atau berani mencoba secara rutin, nggak kayak misalnya hari ini mencoba, besok enggak, besoknya lagi mencoba lagi, itu nggak efektif. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas dan evaluasi hasil dari latihan hari ini. Baik Ibu, mungkin saya akan coba. Oke, bagus, Mbak Isneni sudah mau mencoba. Saya melihat Mbak Isneni juga termasuk perempuan yang kuat, Mbak. Walaupun Mbak itu sudah merasa lelah dengan aktivitas yang sudah Mbak laksanakan, dan saya harap Mbak itu tidak pantang menyerah begitu saja. Terima kasih atas keberanian Mbak untuk berbagi cerita pada hari ini, Mbak. Terima kasih sudah terbuka juga atas permasalahan atau apa yang mau disampaikan. Percayalah bahwa Mbak Isneni itu mampu dan tidak apa-apa kok. Kalau nggak apa-apa kok kalau misalnya harus melangkah pelan-pelan, nggak harus terburu-buru. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama Mbak Isneni, terima kasih juga sudah mempercayakan ceritanya kepada saya. Saya bangga dengan proses yang sudah Mbak jalani hari ini. Kita cukupkan sesi counseling hari ini ya. Dan sampai bertemu di sesi berikutnya dengan pembahasan yang selanjutnya. Oke, baik. Baik Ibu, kalau begitu saya izin pamit dulu. Oke, terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih Ibu. Tadi manis saya antar. Thank you.